Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah melalui Misbah Keluarga. Untuk sementara kita masih belum bisa mengadakan ibadah secara onsite atau ibadah tatap muka di gedung gereja, dikarenakan daerah kita masih masuk level 4 PPKM darurat, sehingga belum memungkinkan untuk mengadakan ibadah di gereja. Tidak mengurangi makna ibadah, karena kita percaya justru ketika kita beribadah di rumah-rumah kita, kita percaya hadirat Tuhan melawat setiap rumah kita. Ya, ada hadirat Tuhan, maka ada kuasa Tuhan. Maka kita juga percaya akan pertolongan Tuhan atas setiap hidup kita. Ya, sudah bersama-sama tadi kita memuji menyembah Tuhan bersama dengan orang terkasih. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami beribadah kepadamu, kami memuji menyembahmu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami percaya akan hadirat-Mu atas setiap hidup kami, atas setiap keluarga, atas setiap tempat di mana kami beribadah saat ini. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau menyatakan pesan firman-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Urapi juga setiap kami yang menerima sabda firman-Mu. Sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan firman Tuhan dalam ibadah Misbah Keluarga pagi ini saya ambilkan dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan sanggup menjangkau setiap kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Tetapi seringkali ya, kok tidak merasakan pertolongan Tuhan, kok lama Tuhan menolong, kok rasanya Tuhan tuh jauh. Sebetulnya Tuhan tidak pernah jauh. Ada yang mengatakan Tuhan itu sejauh doa. Tetapi perhatikan, dosa kita itulah yang menjadi pemisah. Karena Tuhan itu maha kudus, maka segala yang tidak kudus tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Tuhan yang menghindari mereka. Adam dan Hawa yang sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena dia merasa tidak layak. Ya, dia merasa sudah berdosa, sehingga dia bersembunyi sampai Tuhan justru mencari mereka. Dikatakan, di manakah engkau? Tuhan tahu sebetulnya. Tetapi Tuhan mau mendengar apa sesungguhnya yang akan diucapkan. Apa jawaban dari Adam dan Hawa waktu itu. Ya, akhirnya terungkap semua kasusnya. Ya, Tuhan mau mengajarkan apa? Ya, sebentar ya, dari kisah itu, dari kisah Adam dan Hawa ya, di Taman Eden ketika dia bersembunyi dari Tuhan. Ingat, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu Adam bersembunyi di mana juga tahu. Apa yang terjadi pun Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Ya, karena Tuhan mau ya mengajari ini Adam dan Hawa yang namanya kejujuran. Ayo, ngaku kamu ngapain gitu kan. Kasarannya gitu ya. Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan mau Adam membuat pengakuan. Itulah nanti yang dipakai seterusnya. Jadi intinya ketika orang jatuh dalam dosa, dia harus buat pengakuan dosa itu. Itu penting ya. Makanya Adam dan Hawa pun tanda kutip ya, diminta Tuhan untuk mengakui apa yang terjadi dan akhirnya terungkap semuanya. Ya, intinya bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibat dosa itu makanya ada jarak pemisah.
Makanya firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Sehingga akhirnya sering kali yang terjadi seperti dikatakan dalam Yesaya 59 tadi. Ya, jadi Tuhan tuh berkuasa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menjangkau, telinganya tidak kurang panjang mendengar. Bahkan engkau belum bersuara, baru berbisik dalam hatimu, Tuhan dengar apa yang di hatimu. Tetapi, kenapa kok aku belum mengalami pertolongannya? Yang menjadi penghalang itulah pelanggaranmu, kejahatanmu, dosamu. Ya, jadi bukan Tuhan tidak mau menolong, tetapi seringkali kita sendiri yang mengizinkan tanda kutip, ya, membiarkan tanda kutip dosa itu ada. Ya, padahal Tuhan tuh mau memulihkan, Tuhan mau mengampuni, tetapi karena kitanya sendiri yang justru menjauh seperti Adam dan Hawa itu. Dosa cenderung membuat orang jauh dari Tuhan. Dosa cenderung membuat orang makin meninggalkan Tuhan. Orang buat satu dosa, dia makin gak enak, dia semakin jauh, semakin jauh. Jadi bisa dilihat orang yang jauh dari Tuhan, itu biasanya ada dosa dalam dirinya yang tanda kutip mencoba menguasai hidupnya. Hati-hati, dengar baik-baik. Ketika engkau merasa aku gak layak datang ke Tuhan, hati-hati, iblis sukanya gitu. Padahal Tuhan menunggu engkau kembali. Padahal Tuhan memanggil-manggil engkau, ayo anakku kemari. Tetapi kita menjauh semakin menjauh, hati-hati saudara. Ya, kalau kita habis berbuat dosa, berbuat salah, bukan yang membereskan, tapi semakin kita merasa nggak layak dan menjauh dari Tuhan. Dengar baik-baik. Engkau dalam jebakan si jahat. Orang yang setelah berbuat dosa tidak segera bertobat, tapi menjauh dari Tuhan, berarti orang itu masuk perangkap iblis. Sehingga apa? Dia akan semakin jauh dan semakin jauh. Emangnya yang bikin orang bisa layak di hadapan Tuhan itu dirinya sendiri? Tidak. Justru seharusnya ketika berdosa, mohon ampun, bertobat. Karena kita sadari bahwa yang bisa memulihkan kita dari dosa ini adalah Tuhan. Yang bisa melepaskan manusia dari kuasa dosa itu Tuhan Yesus. Karena itu harusnya ketika disadari sudah berbuat dosa, disadari aku salah, bertobat, jangan jauh. Ada orang yang awang-awangan. Hati-hati. Ya, Tuhan tuh mau menjauhkan kita. Iblis mau menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, Tuhan mau menjauhkan kita dari iblis, ya, harusnya gitu ya. Tetapi kalau kita lebih mendengarkan bisikan-bisikan jahat itu, hati-hati. Kalau bisikan-bisikan jahat lebih kita ikuti, bisikan si jahat, ya, bisikan dosa itu kita ikuti, berarti hati-hati kita sedang dalam kendali kuasa dosa. Itulah kenapa. Kok Tuhan gak tolong saya ketika engkau jatuh dalam masalah, ketika engkau jatuh dalam dosa, akhirnya engkau punya masalah yang berat, hidupmu semakin gak karu-karuan, semakin merasa gak punya harapan. Kenapa aku mengalami ini itu? Saudara, aku dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Ada dosa, kuncinya adalah harus bertobat. Jangan menjauh dari Tuhan. Aku nggak layak, yang selamanya kamu nggak akan layak kalau kamu nggak bertobat. Ya, ada orang-orang mungkin nggak berpikir gitu, cuman kayak males lah, kapan-kapan kan bisa. Hati-hati, toh ya ibadahnya toh juga daring, toh nggak ketemu langsung. Ini bukan masalah saudara ketemu langsung atau tidak. Yang kita bicara ini hubungan kita dengan Tuhan. Tapi memang seringkali ketika hubungan dengan Tuhan itu jauh, tercermin dari setiap kegiatan kita atau aktivitas hidup kita. Misalnya sudah nggak ada pandemi, ogah-ogahan ikut ibadah, ogah-ogahan ikut komsel, ogah-ogahan ikut doa. Sudah indikasi hati. Enggak, aku masih percaya kok, aku percaya Tuhan. Tapi kalau engkau percaya, tapi tidak melakukan perintahnya, maka iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hati-hati loh. Ya, kalau engkau percaya, engkau akan bertindak, engkau akan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, karena itu saya mengajak setiap kita, ketika aku sadari, kok aku jauh dari Tuhan ya? Kenapa aku berseru-seru kok nggak dijawab Tuhan ya? Apa yang menyebabkan aku kok jadi jauh dari Tuhan ya? Ingat dikatakan firman-Nya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
Yang membuat dia menyembunyikan diri, dalam pengertian yang lain, yang membuat dia nggak mau mendengar engkau karena dosamu. Cuma dikasih Tuhan. Terus gimana nih? Kalau kita berbuat dosa harus berbuat apa? Coba lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengar baik-baik. Ya, ketika kita mau mengaku, ini bicara tentang pertobatan, akui dulu. Ya, akui dosa apa yang sedang kau buat. Akui pelanggaranmu, akui semua di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Perhatikan, ia setia dan adil. Dia tidak pernah mengingkari akan firman-Nya, bahwa Tuhan itu mau mengampuni orang berdosa. Ketika engkau bertobat, engkau mengakui dosa dan mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan akan menyucikan hidupmu. Ini, jadi kuncinya sebenarnya simpel. Ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, kok aku semakin hari semakin jauh ya. Doa nggak pernah, baca firman nggak pernah, pujian apalagi. Ya mungkin alasan sekarang kan sedang pandemi. Ya dimaklumilah nggak ikut komsel, walaupun ada komsel online juga. Dimaklumilah nggak ikut acara ini itu, wong toh karena sedang situasi seperti ini. Ya, tetapi sudah dikasih Tuhan, kita ini diberi hikmat. Bagaimana caranya? Sekalipun nggak bisa tatap muka ketemu langsung. Termasuk hari ini kita nggak bisa ibadah langsung. Ada media-media yang digunakan. Setidak-tidaknya, dengar baik-baik. Setidak-tidaknya engkau dengan Tuhan jangan pernah jauh. Oke, kita nggak bisa bertemu langsung, tapi selalulah bertemu dengan Tuhan dalam setiap doa, pujian, dan penyembahan. Nah, karena itu yang terpenting. Ya, kalau dengan orang lain harus jaga jarak, oke. Tapi dengan Tuhan jangan pernah jaga jarak. Semakin mendekatlah dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, nah semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Nah, sehingga apa yang dikatakan dalam Yesaya tadi bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Makanya kalau orang dekat dengan Tuhan, itu artinya pertolongan Tuhan cepat. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada penghalang lagi. Tetapi ketika orang masih tinggal dalam dosa, ketika orang masih dibelenggu dosa, ketika hidupnya masih dikendalikan oleh dosa, maka ya akhirnya terhalang. Sekali lagi bukan Tuhan tidak bisa, tetapi Tuhan sesungguhnya mau menolong orang itu. Siapapun saudara, dalam setiap masalah apapun, tangannya tidak kurang panjang. Tetapi ingat, ketika masih ada dosa, artinya ketika engkau masih dikuasai dosa. Arti yang lain, ketika engkau masih jadi hamba dosa, yang berkuasa bukan hidupmu sendiri atau bukan Tuhan, tapi iblis. Hati-hati. Ya, kuasa jahat, kuasa iblis berkuasa sehingga kita jadi budaknya dosa. Hati-hati. Nah, kalau engkau mau lepas dari itu, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, mohon ampun kepada Tuhan, mohon disucikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan hidupmu. Dengan demikian tidak ada penghalang lagi. Ya, istilahnya saya mau katakan bahwa salah satu penghalang doa kita, salah satu penghalang kenapa kok aku nggak ditolong, kenapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi, salah satu sebabnya adalah adanya dosa. Kita harus bereskan setiap dosa itu sehingga kita nanti akan ditolongnya. Bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tetapi Tuhan mau ada pertobatan dalam dirimu. Buat apa kita diselamatkan dari masalah kita? Toh kalau kita tidak bertobat tetap masuk neraka. Tuhan mau bukan hanya hidup di dunia ini. Tuhan mau pertobatanmu. Sehingga apa? Engkau akan diselamatkannya di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi bukan hanya di dunia aja. Ya, Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau menolong kita. Bahkan bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, percayalah
Ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam. Artinya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan bahkan akan menolong setiap hidupmu. Loh, aku ini sudah merasa nggak ada masalah, hidupku baik-baik saja. Kenapa aku masih juga mengalami ini? Ayo merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak menyadari ada kesalahan. Kadang-kadang kita nggak menyadari ada dosa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Ingat, bukan hanya masalah menyelamatkan dari masalah yang kau hadapi. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau menyelamatkan engkau supaya beroleh hidup yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan selalu berperkara dalam hidup kita. Kuncinya adalah bagaimana sesungguhnya hidup kita terhadap Tuhan. Kalau Tuhan selalu menanti-nantikan kita. Ketika ada orang meninggalkan Tuhan, ketika orang jatuh dalam dosa, Tuhan digambarkan seperti seorang bapa yang menantikan anak si bungsu ya, anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Anak bungsu ini sudah menjual harta bagiannya. Hidup berfoya-foya jauh dari bapaknya. Tetapi kemudian dia pergi, ya setelah pergi dari bapaknya habis hartanya. Apa yang terjadi? Dia bingung mau ngapain. Kita tahu bapaknya selalu menantikan. Sehingga ketika si anak itu punya inisiatif, aku mau kembali jadi budak pun gak apa-apa. Bapaknya dari jauh sudah melihat. Yang terjadi kemudian apa? Pemulihan terjadi. Jemaat dikasih Tuhan, kuncinya adalah jangan mau dikendalikan dosa. Ayo, kita ini sudah dimerdekakan. Ya, ini masih bulan Agustus ngomong kemerdekaan. Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari kendali dosa, dari perbudakan dosa. Artinya kita jadi orang-orang merdeka. Kalau Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa masih ada orang yang sudah terima Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus, kok jatuh dalam dosa lagi? Ya, karena ada kemungkinan dia buka celah, atau malah dia buka pintu. Kadang-kadang setelah saya mendengar, ya kamu buka celah sih. Kalau celah itu dikit. Baru celah dikit saja, iblis bisa masuk dan akhirnya kembali menguasai hidup kita. Apalagi kita sengaja. Ya, sengaja berbuat dosa, hati-hati. Kalau kita sengaja itu buka pintu, bukan lagi celah. Orang yang sudah ditegur, diingatkan, kamu salah, kamu jangan begitu. Ayo kembali ke Tuhan. Diingatkan, ayo kembali ibadah. Diingatkan, ayo kembali komsel. Diingatkan, ayo kembali lagi pelayanan. Ya, alasannya 1001, alasan pekerjaan, alasan ini itu. Saya mau beritahu saudara, bukan berarti nggak boleh bekerja, harus bekerja. Tetapi, saudara dikasih Tuhan, kalau engkau mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri, wujudkan itu dengan cara hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita, sementing store wajah. Nah sekarang, apalagi kita ibadahnya melalui mesbah keluarga, sementing di foto kirimkan selesai. Tidak cukup, saudara, nggak seperti itu. Saudara mesti sungguh-sungguh. Justru kesempatan saudara dengan Tuhan. Ya, saudara dengan keluarga bersama-sama menghadirkan hadirat Tuhan di rumah. Jadi bukan hanya foto keluarga, cekrek kirimkan. Tidak bisa, nggak cukup seperti itu. Tuhan tahu. Ya, Tuhan melihat semuanya. Mari saya mengajak kita, jangan biarkan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini justru kita salah gunakan. Merdeka, serasa ngopo-ngopo. Jangan, justru kita mesti lakukan sesuatu buat Tuhan. Ingat, dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Artinya kita harus melakukan kebenaran. Artinya kita harus bertindak menurut kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak cukup hanya sekedar yang penting aku sudah Kristen, KTP ku tuh Kristen. Di surga nggak ditanya KTP. Ya, di surga ini nggak ditanya KTP-nya mana, KTP agamamu apa, nggak. Bahkan kita nggak akan ditanya dari gereja mana kamu, nggak. Ya, yang ditanyakan imanmu. Ya, kamu dengan Tuhan, bukan ditanya kamu ibadah minggu datang terus, nggak. Ya, nggak ditanya kamu seperti apa aktivitas pelayananmu, bukan itu yang ditanya Tuhan. Ada iman nggak? Jadi mau bicara tentang hubungan pribadi. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua. Jangan lemah. Jangan jadi lemah. Terlebih di saat pandemi seperti ini.
Harusnya kita semakin haus dan lapar akan Tuhan. Kita haus dan lapar akan kebenaran. Semakin merindukan Tuhan. Jadi ini akhir zaman. Jangan sampai ketika Yesus datang, kita dalam kondisi berdosa. Jangan sampai ketika Yesus datang, kita nggak siap menyambut Dia. Saya pernah sampaikan, cara menyambut Tuhan yang terbaik adalah dengan kita melakukan bagian kita, melakukan perintah Tuhan bagi kita. Ya, ada firman-Nya mengatakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagialah saudara dan saya ketika Yesus datang yang kedua kali, kita sedang melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba kebenaran. Karena itu saya mengajak kita, jangan sia-siakan waktu. Selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita ada dalam dunia ini, mari pergunakan waktu yang ada. Ya, ingatlah, jangan sampai kita kembali di belenggu dosa. Kita sudah merdeka, ya, merdeka dari perbudakan dosa. Yang artinya sekarang harusnya kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan dulu. Dulu kita dikendalikan dosa. Ya, dulu kita ini disetir, dulu dikendalikan untuk berbuat dosa, berkata-kata kotor, maki-maki orang, mungkin kita dikendalikan untuk berbuat dosa lah ini ya, segala macam dosa. Tetapi ketika kita berdosa, balikkan keadaan, ingat, berbalik 180 derajat. Dulu mulut kita penuh dengan caci maki, dengan kata-kata kotor. Sekarang mulut kita penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan kata-kata hikmat. Mulut kita mengeluarkan firman. Nah itu loh. Berbeda. Dulu kita misalnya katakanlah jadi orang yang sombong, songong. Ketika bertobat kita jadi orang yang rendah hati. Dulu kita jadi orang yang gak peduli orang lain. Ketika bertobat kita berubah. Kita jadi orang yang penuh belas kasihan. Berempati kepada orang lain. Harus demikian. Jadi gak cukup dengan istilahnya aku dengan Tuhan saja. Ingat hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua hukumnya apa? Yang sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gak boleh pilih-pilih. Hukum pertama, hukum kedua, sama di hadapan Tuhan. Kita nggak hanya pilih, yang penting aku dengan Tuhan, nggak bisa juga. Apalagi aku pilih, yang penting aku dengan orang lain. Nggak bisa juga. Itu kayak salib. Salib itu ke atas hubungan manusia dengan Tuhan. Secara horizontal, itu kita dengan orang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita. Ya, ingatlah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap peduli. Firman-Nya mengatakan bahwa Ia tetap setia dan adil saat kita datang kepada Tuhan. Ya, karena mungkin kita sudah diingatkan akan kesalahan. Oh, kenapa aku selama ini jauh dari Tuhan? Oh, kenapa aku selama ini jarang lagi untuk berdoa kepada Tuhan? Oh, mungkin aku udah lama gak beribadah kepada Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Engkau gak usah bingung. Ya kalau ibadah gereja malu, udah lama gak ke gereja. Sekarang aku bisa ibadah di rumah. Ya kan? Gak usah malu. Untuk sesuatu yang baik. Ya, saudara mulai ibadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo, kalau engkau yang jauh selama ini, kembali. Kunci untuk kembali apa? Yang pertama adalah bertobat, mengaku dosa kita. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, setelah itu, kemudian apa yang terjadi? Bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan kita. Ya, Tuhan akan kembalikan kita di posisi kita seperti seorang anak bungsu yang ketika dia sudah jatuh dalam dosa, habis hartanya pulang lagi, bapaknya tetap menganggap dia anak. Bapaknya tetap pasang cincin di tangan anaknya. Bapaknya minta anaknya diberikan jubah yang terbaik. Bapaknya bahkan mengadakan pesta untuk anaknya ini. Jemaat dikasih yang Tuhan, kalau engkau merasa aku udah lama sekali nggak ibadah, aku udah lama sekali nggak doa, aku udah lama sekali nggak mau tahu dengan gereja, nggak mau tahu dengan pelayanan, nggak mau tahu, sekarang dengar baik-baik, waktunya semakin dekat. Jangan sampai orang Jawa bilang gini, gelo tibo mburi. Jangan sampai penyesalan yang tidak berakhir itu terjadi atas hidup kita ketika nanti terlambat waktunya. Tidak lama lagi Yesus datang.
Tanda-tanda zaman sudah mengarah ke sana. Nah, pertanyaannya, siapkah saudara ketika Yesus datang? Apa yang saudara mau lakukan saat ini? Anggaplah Yesus segera datang, mungkin besok datang gitu loh. Sehingga hari ini kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, percayalah bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan sesungguhnya sangat-sangat peduli, ya, sangat-sangat mengerti, bahkan sedia mau menolong. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau engkau. Karena itu ketika engkau sekarang dalam pergumulan, mungkin engkau sakit, mungkin engkau sedang isolasi karena COVID-19. Kenapa aku diizinkan seperti ini? Sudah nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang terpenting, mari buat hubungan pribadi dengan Tuhan semakin dekat. Itu yang terpenting. Ya, ketika kita jatuh dalam sakit atau dalam masalah, belum tentu juga itu karena kesalahan. Bisa saja Tuhan mengizinkan itu untuk membentuk kita. Tapi sekali lagi, intinya semuanya akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi, saya ulangi ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi percayalah, Dia mengerjakan untuk kebaikan. Ia akan membuat indah. Sekarang kok kondisinya seperti ini? Kok aku diizinkan sakit? Percayalah bahwa Ia akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Tangannya tidak kurang panjang menjangkau engkau. Ya, kuncinya mari kita dekat dengan Tuhan. Dan kunci dekat dengan Tuhan diawali dengan pertobatan. Kita minta ampun atas segala dosa pelanggaran kita. Kita minta dipulihkan Tuhan dan mulai jalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan? Yang pertama dengan doa, kemudian pujian dan penyembahan, dan renungkan selalu firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan terus ikuti perintah Tuhan. Ya, jangan lupa kita ditetapkan menjadi garam dan terang dunia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar setiap seruan kami. Tetapi seringkali justru kamilah Tuhan yang masih tinggal dalam dosa. Kami yang belum bisa melepaskan diri dari dosa. Dan kami sadari Tuhan, kami nggak mungkin bisa lepas dari dosa tanpa pertolongan-Mu. Karena hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami berdoa, pulihkan kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dan mulai Tuhan pimpin kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu ketika kami ada dalam kebenaran, maka tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami ketika kami dalam masalah. Telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar kami ketika kami berseru. Bahkan apa yang di hati kami pun Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan berdoa memberkati juga pemerintah negeri kami dalam upaya mengendalikan dan juga mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong semuanya akan segera baik dan kembali normal. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah segala pujian dan kemuliaan, syukur dan doa semua kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetaplah semangat. Teruslah maju dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.